Baik, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Pak Kaswanto, ya, Bapak Ibu semua atau Pak Komite kalau masih ada. Kita mulai lagi, ya, Pak Kepala. Oke, Pak. Siap. Allah siap. Ya, saya akan mulai wawancara dengan Kepala Sekolah. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman guru. Baik, Pak Parmin, siap ya Pak Parmin? Oke, monggo. Pak Parmin, ini berkaitan dengan kedisiplinan anak. Untuk menciptakan kedisiplinan waktu kepada anak-anak, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah atau sekolah, Pak? Kait dengan kedisiplinan kayak aturan, kemudian disepakati disampaikan kepada seluruh warga sekolah, termasuk kepada anak-anak, ya, kapan harus, misalnya jam belajar masuk, siswa datang sebelum jam 7 atau 15 menit sebelum masuk, kemudian bagaimana seragamnya, ya, dan lain-lain, termasuk adalah memantau kehadiran dari anak-anak termasuk pembiasaannya. Oh, ada. Yang melibatkan dari berbagai guru. Jadi Bapak Ibu guru datang lebih pagi, nggih? Insya Allah datang lebih pagi, Pak. Apalagi di Wonogiri sekarang ini, Pak, kan pakai hadirku ini pun. Oh, gitu. Oh ya. Ini pekerjaan kepala sekolah agak terbantu, Pak. Karena dengan sehingga teman-teman kan sebelum jam 7 otomatis kan, karena nanti kalau lebih dari jam 7 sudah termasuk pelanggaran, nanti kan bisa dihitung akumulasinya, Pak. Kalau datang dan pulang, insya Allah tertib, karena jam 2 ya tetap harus menunggu kan, di sekolah ini. Ya, ini berkaitan dengan siswa. Kira-kira ada nggak Pak anak yang sering terlambat datang, Pak? Insya Allah kalau di sini karena perkampungan tuh saya informasi dari teman-teman guru, ya, hampir tidak ada, Pak. 100% ya Pak? Ya, insya Allah 100%. Anak-anak bahkan setengah 7 pun ada yang sudah. Oh ya. Ya, Niku, karena di kampung ya, Pak. Ya, itu baik di kegiatan ini di masa non pandemi aja, Pak. Kalau berkaitan dengan kehadiran ya, Pak ya. Ya. Jadi kehadirannya. Kalau di masa pandemi, kehadiran anak ikut ini gimana, Pak? Maksudnya di kehadiran mengikuti. Iya, betul. Ke daring, Pak? Ya. Ya, insya Allah maksimal, Pak. 100%? Ya, mungkin 1-2 ada, Pak, terkait HP sebenarnya, Pak, kendalanya. Kalau 100%, ya, maksudnya tidak 100% ya, nggak apa-apa. Ya, insya Allah kan ngoten niku. Ya, saya tahu. Kalau yang tidak kan gabung kan ngoten niku. Iya, saya tahu. Jadi saya kalau Bapak menjawab 100 saya malah kaget nanti. Nah, nggih kan jujur. Karena jujur aja niku. Iya, betul, kita harus jujur, Pak. Enggak apa-apa, tenang aja dengan saya, Pak. Ya. Nah, kehadirannya ya Pak ya. Jadi saya yakin juga di masa daring itu sudah tahu mestinya enggak 100% karena sangat tergantung pada situasi. Baik. Kalau sebelum pandemi Pak, anak ekstrakurikuler disiplin ya Pak ya? Hadir semua ya? Insya Allah kalau ekstrakurikuler ya sore karena dekat ini. Ya. Kehadiran mereka bisa membanggakan, Pak. Ya, baik. Gitu. Kemudian disiplin berpakaian. Kita bicara disiplin berpakaian di masa non pandemi dulu, Pak. Gimana, Pak? Anak taat berpakaian nggih, Pak? Taat berpakaian. Ya. Berapa seragamnya, Pak? Seragamnya yang Senin Selasa itu kan merah putih, kemudian ada batik, kemudian pramuka, ditambah dengan pakaian olahraga, Pak, kalau itu jam olahraga. Oh ya. Batik hari ini ya Pak ya? Hari Rabu dan Kamis? Batik Rabu dan Kamis untuk siswa, Pak. Ya. Nah, kalau PNS sudah berbeda lagi yang guru ya, sekarang. Itu dengan baru. Aturannya. Iya. Berarti Jumat Sabtu pramuka nggih anak-anak nggih? Pramuka anak-anak nggih. Ya. Terus selama pandemi ini memang sedikit saja
ada kegiatan ekstra enggak Pak? Bisa jalan enggak Pak? Untuk waktu pandemi ekstra, mohon maaf tidak bisa berjalan Pak itu. Ya masih baik. Ya. Karena sebetulnya ya ada yang kreatif juga itu bisa, tapi saya tahan. Iya, karena tidak memungkinkan Pak sebenarnya. Iya betul. Memungkinkan itu. Kemudian anak-anak ketika mengikuti pembelajaran disiplin Pak? Ya, disiplin. Tidak ada yang bolos-bolos gitu ya? Alhamdulillah ini selama saya teman-teman saya wawancarai itu selama ini tidak ada yang kasus bolos, itu tidak ada Pak. Tidak ada. Ya. Kemudian ketika ya ini kalau saya bertanya secara umum aja Pak, nanti ini kalau pas praktek juga saya yakin anak-anak rajin ya Pak ya. Insya Allah Pak rajin. Ya. Satu olahraga lebih menyenangkan, rajin juga. Ya alhamdulillah. Video kemarin kan tadi malam ada tadi video itu. Ya. Kegiatan olahraga. Kemudian Bapak Ibu guru dalam pembelajaran juga sangat disiplin Pak. Alhamdulillah Pak nih. Mereka sangat disiplin untuk mendampingi anak-anak di kelasnya masing-masing. Ya. Artinya selalu ada di dalam kelas Pak? Ya waktu jam pembelajarannya di dalam kelas kalau waktu pembelajaran. Ya, kombinasi juga Pak. Kadang-kadang keluar dari dalam ini. Ya maksudnya kan ada banyak juga, maaf, itu ada teman kita yang diterangkan sebentar terus tinggal pergi. Oh, keluar. Kalau iya toh Pak? Itu Allah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada nih. Nah, mestinya guru itu kan diakses di dalam kelas, begitu loh Pak. Alhamdulillah ya. nih. Ya bagus. Ya baik. Kalian ke kantor kalau istirahat Pak, bahkan kadang saya memanggilnya Pak. Nah itu seharusnya ke kantor itu kalau ada Bapak dipanggil Bapak kepala sekolah ada keperluan itu. Ya. Karena ya ini kita kadang mendapat pelajaran bahwa kalau mengajar habis menerangkan di kelas di kantor itu tanpa pekerjaan bahkan ngomong-ngomong gitu kan nggak bagus. Kemudian berkaitan dengan kepatuhan anak-anak terhadap tata tertib mungkinnya di perpustakaan, kemudian di UKS, begitu gimana Pak? Anak-anak tertib? Selama ini mereka tertib Pak. Bahkan ada dibantu anak-anak yang sebagai petugas yang mereka juga rajin untuk mengingatkan temannya tertib ya. Ya, tertib. Buku dikembalikan sesuai dengan waktunya, pada tempatnya. Kalau ke toilet belum jumbil atau antri Pak? Ngantri Pak. Tapi kan selama ini tidak begitu Pak. Insya Allah kita kan kamar mandinya representatif, jadi tidak begitu mereka berjubel-jubel, tidak pernah seperti itu Pak. Antri ya, berantri. Jadi kebiasaan antri ini harus ada ya Pak ya di sana ya. Sangat bagus ya. Antri, bahkan di kantin aja ngantri ya Pak. Oh ya, kita kan banyak ini. Karena kan kebanyakan juga wah dulu-duluan itu apalagi anak-anak laki-laki sering robot kayak gitu ya Pak. Makanya kalau pas istirahat kan guru-guru kan ada yang kami minta untuk memantau. Gitu, bagus ya. Jadi ada guru piket ya Pak ya? Iya, ada guru piket. Bagus guru piket. Guru piket saat istirahat. Kemudian Pak, apakah anak-anak juga tertib tidak membawa HP Pak? Sebelum pandemi itu. Kalau sebelum pandemi itu malah hampir tidak mengenal HP itu Pak Nana. Justru karena mengenal HP di pandemi ini Pak. Tidak boleh pakai bawa HP ya Pak ya? Tidak boleh memang. Pernah ini Pak, pernah ada ditemukan anak merokok atau di meja ada rokok? Alhamdulillah Pak, di sini clear. Clear. Ada yang merokok guru-guru siswa-siswanya. Ya. Termasuk yang lainnya Pak ya, artinya ya Pak. Ya, baik. Itu yang berikutnya Pak, saya cek saja. Apakah Bapak
sekolah juga memberikan ini apa ya, toleransi terhadap pemeluk agama? Alhamdulillah Pak, ya kita memberikan kebebasan dengan pemeluk agama yang lain. Tapi secara kebetulan kan di sini Islam semua Pak. Tapi kalau gitu. ada tamu-tamu, teman ya kita tetap menghargainya gitu. Anak-anak gitu ya. kita biasakan. Tapi alhamdulillah 100% Muslim Pak ini. Gitu. Oke. Ya, jadi tapi toleransi tetap ada ya Pak ya? Tetap ada Pak, toleransi tetap ada. Kemudian termasuk juga toleransi dengan sesama Muslim. Ya. Gitu. Digangguan termasuk toleransi juga. Pernah ada kasus pembulian Pak? Apalagi dengan selain non-Muslim. Oke. Alhamdulillah. Ada ya? Ada Pak. Tidak ditemukan catatan anak dibully, diejek, itu nggak ada Pak? Maaf Pak Agus, laptop Pak Parmin agak nanti geser ke laptop saya Pak Agus. Oh iya, silakan. Ya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Parmin, bisa ya? Pangapunten. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita fleksibel, tenang aja. Sebenarnya kita sudah berupaya menaikkan Mas Iki. Iya. Malam-malam begitunya kita upayakan Alhamdulillah. Di aula kita. Iya Pak. Sebenarnya Pak? Di aula maupun di kantor. Iya, alhamdulillah masih ada gangguan. Saya juga mohon maaf, kemarin saya senang langsung Pak, tapi dari sana keluar surat kita harus sesuai dengan jadwal itu juga Pak. Kita nggak berani melanggar. Pak Parmin, pernah ada anak yang dipanggil tidak namanya Pak? Mendengar? Dipanggil tidak namanya? Oh, insya Allah. Tidak ada ya? Tidak ada pembulian ya? Tidak pembulian. Ya, tidak ada. Kalau Pak Parmin, temuan anak yang ya katakanlah ejek-mengejek, atau yang kedua terkait dengan malak kepada juniornya gitu? Tidak ada Pak, sudah saya konfirmasi dengan teman-teman. Jadi tidak ada kasus anak mengejek satu dengan yang lain, apalagi memalak. Ya, insya Allah nggak ada Pak. Kalau anak kampung kan beda Pak. Mereka sangat akrab satu dengan yang lain. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya Pak Parmin ya. Kita agak ini. Kemudian Bapak, apakah guru kita itu aktif memberikan pembelajaran di masa pandemi atau tidak pandemi? Terutama di masa pandemi ini kan harus buat PowerPoint, buat video, kayak gitu Pak. Kalau terkait dengan aktif pembelajaran, insya Allah mereka aktif Pak untuk tetap memberikan layanan pembelajaran. Tugasnya bagus ya. Itu sebatas kemampuan dari masing-masing guru, kan ada yang paham IT dan tidak minim komunikasi lewat WhatsApp grup Pak, yang memang guru yang senior. Kalau yang muda-muda, ya insya Allah sudah lebih banyak. Lebih banyak. Betul. Kemudian Pak, guru itu untuk menyelesaikan pekerjaan Bapak sekali perintah atau mengulang-ulang Pak? Biasanya kalau kita koordinasi ya teman-teman sudah langsung gerak. Langsung ya? Artinya tidak mengulang-ulang. Jawabnya tinggi. Insya Allah. Soalnya ini kesepakatan kemarin persiapan akreditasi ya sudah kita bagi, ya mereka sudah langsung bergerak sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak paham terus mohon untuk berkoordinasi langsung, untuk tanya dengan teman dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari Pak, dalam pekerjaan sehari-hari? Kaitannya dengan tugas pembelajaran dari guru sudah langsung paham dengan tugas dan kewajibannya. Jadi tidak pernah saya mengulang harus begini Pak. Kalau selesai lapor Bapak? Selesai lapor Bapak enggak Pak? Ya, kalau selesai mereka memberikan laporan, walaupun hanya secara lisan. Ya, laporannya. Baik, langsung lagi.
Tadi kita sudah tanya tentang perundungan, tidak ada ya Pak ya? Insya Allah nggak ada Pak. Pernahkah sekolah memberikan sanksi pada anak Pak? Ada Bu? Nggih, kalau sanksi pelanggaran nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak pernah beri, nggak ada. Bagaimana Bapak caranya untuk tidak ada peristiwa perundungan tersebut Pak? Ya, tadi kan untuk memberikan pemahaman hidup, saling menghargai, menanam kepada anak-anak, Pak. Ya. Saling Ya. menghormati satu dengan yang lain, jangan saling menyakiti. Salah satunya itu Pak yang kita sampaikan kepada guru-guru agar ditanamkan kepada anak didiknya. Kapan informasi Terus, itu diberikan Pak? ya, Kapan informasi kayak gitu, pembinaan itu diberikan Pak? ya, setiap mereka dalam pembelajaran harus pokoknya setiap kelas ya agar itu disampaikan misalnya pada waktu awal maupun pada waktu akhir pesan-pesan moral Pak, intinya itu termasuk pada waktu Pak upacara Ya, pada bagus. waktu pertemuan-pertemuan kegiatan ekstra pramuka kan itu kan semuanya Ya. kan ditanamkan rasa kasih sayang. Betul. Oke. Jadi bagus. Nah, saat pembelajaran, saat upacara, mungkin rapat sekolah gitu ya Pak ya? Iya, Rapat komite dulu juga? Rapat komite termasuk kalau pas pelepasan anak Ya, itu. ke orang tua kita sampaikan pesan-pesan moral itu. Saat MPLS? MPLS itu istilah apa Pak? Mungkin Masa pengenalan lingkungan sekolah itu loh Pak. Oh, siswa baru. masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya. Oke. Ya, juga ya Pak ya? Itu kita Ya. sampaikan. Ya, otomatis itu karena awal-awal kan. Ya, karena untuk Jadi pengenalan lingkungan selama 3 hari itu Pak. Selama 3 hari minimal. Jadi itu sudah dilakukan. Itu sangat bagus kalau ada catatan dan foto ya Pak ya. Jadi catatan, Iya. tanggal sekian pembinaan dan sebagainya. Ada nggak Pak kira-kira? Insya Allah. Ya, siap. Terus langsung kelima. Bapak, apakah guru memberi kesempatan anak bertanya saat mengajar? Iya Pak. Ya. Ya. Insya Allah memberikan waktu luang untuk bertanya. Ya. Mengemukakan pendapat. Menyampaikan pendapat. Ya, anak-anak diberi ruang untuk bertukar pikiran, bertanya, ya, menyampaikan idenya kepada Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Ya. Itu ya. Jadi ada kesempatan untuk anak nggih Pak nggih bereksplorasi nggih. Biasanya untuk menciptakan eksplorasi ini guru menggunakan pembelajaran jenis apa Pak? Metodenya individual, klasial atau kerja kelompok Pak? Variatif Pak. Variatif ya? Variatif ya, kadang-kadang klasikal, kemudian kelompok. Ya, variatif ya. Bagus. Terus, sekolah apakah mengembangkan kemampuan anak untuk menulis secara efektif Pak ya? Ada enggak? Misalnya guru mengembangkan keterampilan membuat paragraf, karya tulis. Ya. Sudah pernah Pak? Insya Allah itu anak-anak kan mengarang dan sebagainya, pembuatan paragraf. Bahkan mungkin dieksplor ke media sosial, medsos, ada? Media sosial Pak. Ya. Kalau selama ini yang sudah sering itu ceritanya Pak. Gitu. Yeah. Jadi keterampilan berkomunikasinya itu dilakukan ya Pak ya? Iya, dilakukan. Baik. Kalau ya minimal ditempel di mading itu Pak, hasil karya tulisan. Oh ya, mading ya, mading. Jadi di mading ya Pak ya? Mading. Ya. Kalau jenis kegiatannya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa tersebut, apa tadi Pak? Ada apa Pak? Bercerita misalnya pun. Bercerita apalagi? Mengarang? Bercerita, mengarang dengan tulisan, kemudian
termasuk diberi kesempatan untuk pidato nih Pak. Oh ya. Teman-teman. Oke. Presentasi ya Pak ya. Presentasi ini. Ya. Kemudian anak aktif nggak Pak? Anak-anak aktif ya. Alhamdulillah aktif ya. Selanjutnya terkait kegiatan ekstrakurikuler Ya. yang tertuang di kurikulum, jenis kegiatannya apa saja Pak? Ada pramuka, Wajib. Ya. Kemudian BTQ atau BTA yang tadi saya tanyakan Pak. Lalu ada karawitan dan seni tari, termasuk membatik Pak. Membatik. Narasumbernya atau pendampingnya yang membatik ada Pak? Guru sendiri atau guru? Ya, kita ngambil dari luar Pak, kerjasama. Kemudian partisipasinya siswa bagaimana Pak terkait dengan jenis ekstrakurikuler itu? Alhamdulillah partisipasinya sangat baik Pak. Karena ekstra kan mereka memilih sendiri-sendiri Pak yang disukainya kan. Ya. Kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib pramuka. Oh ya. Ya. Jadi ini karya-karyanya ada ya Pak ya? Ada Pak, ini malah kalau membatik malah banyak kita tempel di dinding-dinding ya. Ya. Jadi ada karya nggih, ada karya ekstrakurikuler ya Pak ya? Barang nggih. Barangkali Sikuna lah ya Sikuna. Karya anak. Ya. Baik. Nomor 6 Pak. Siswa dapat menunjukkan keterampilan abad batu yaitu berkolaborasi dan lama. Ini Pak. Coba, Pak. Ya, sudah. Ya. Iya, Bun. Bapak. Ya, kelihatan, Pak? Iya, Bun. Ya, mau saya tunjukkan hasil karya yang batik ini kan ternyata. Oh, ya. Tunjukkan, Pak. Oh, gitu ya. Yang Pak Gun. Oh iya. Pak Gun ya. Setiap anak ya Pak ya? Atau kelompok Pak? Yang mengikuti ekstra. Oh, Pak. ekstra. Kalau tentu ini yang karya ekstra nih, ekstra membatik Pak. Banyak yang di dinding-dinding kita Pak. Oh gitu ya. Iya. Yang artinya yang baik-baik kan kita untuk memberikan apresiasi Pak. Salah satunya. Oke. Iya betul. Baik. Ada buktinya. Barangkali kuno Mas ini nunjukin Mas. Jadi nunjukin. Iya Pak, terputus. Terus ya, yang ke-6 bisa Pak? Lanjut. Ya. Monggo Pak. Pak silakan. Baik Pak Parmen. Iya Pak. Terkait dengan keterampilan abad 21. Kegiatan terkait keterampilan yang kolaborasinya dalam kurikuler, berarti dalam pembelajaran, itu kegiatan apa yang dilakukan di sekolah, Pak? Diskusi ada, Pak? Halo. Pun Pak, suaranya kan? Ya, baik. Kegiatan siswa di sekolah terkait dengan pembelajaran yang digunakan apa saja, Pak? Mungkin diskusi? Ada kerja kelompok, ada diskusi yang terkait kemampuan abad 21, Pak, ada Pak diskusi, ada kerja kelompok. Ya saya sampaikan tadi, sangat variatif kalau guru mengajar di kelasnya. Peran siswanya Pak dalam arti tim atau perorangan atau kelompok itu? Tim Pak, masing-masing kerjasama dengan baik Pak. Sudah terlihat? Insya Allah sudah terlihat kerjasamanya satu dengan yang lain.
Untuk kegiatan di ini Pak, kegiatannya di luar sekolah, ada kegiatan di luar sekolah Pak untuk anak-anak kita belajar Pak? Nggih, ada Apa Pak. Pak? Ya, ada yang outbound itu, anak-anak diajak outbound. Yang di sini kan kebetulan ada apa mau? Dokrep. Nah, di Dokrep itu kan terkenal Pak. Ada apa nih Bu? Tambang batu dan akibatnya anak-anak kan bisa melihat ke sana langsung. Oh, lingkungan, ya, atau sebagai lingkungan. sumber belajar. Lingkungan ya Pak ya? Ya, memanfaatkan lingkungan. Oke. Kemudian di luar ini kan banyak sekali nopo niku sumber belajar di sekolah Negeri Wonotiga ini. Di samping di luar sekolah ada sawah dan lain-lain. Kemudian di taman sekolah itu ada berbagai pepohonan. Jadi sering perlu untuk mengajak keluarnya menggunakan berbagai media yang ada, termasuk pepohonan. Anak mengikuti dengan baik ya Pak ya? Insya Allah baik. Pak mengikuti dengan baik. Ya, langsung. Mereka semangat Pak, karena langsung Pak sumbernya kan itu. Terusnya Bapak Pak Parmen bisa dengar ya Pak ya? Untuk menumbuhkan anak mampu berpikir kritis, selama ini Bapak guru kita mengajarkan dengan cara bagaimana Pak? Ya, diberikan apa waktu atau kesempatan untuk bertanya, diberi kesempatan untuk usul, kan? Diberi kesempatan untuk mengkritik atau mengomentari karya temannya. Pasti Pak Negara sendiri. Salah satunya itu yang saya tahu dari teman-teman guru. Oh gitu ya, jadi mungkin karya anak sudah mengomentari, bukan pendapat. Ya. Gitu ya. Jadi anak-anak diberi kemampuan untuk mengeksplor ya Pak ya? Ya, mengeksplorasi dirinya. Mengeksplorasi dirinya. Kemudian untuk mengeksplorasi, guru itu menggunakan apa Pak ya? Supaya anak kita bisa mengeksplorasi, guru kita menggunakan apa? Ya, ada yang menggunakan berbagai media alat bantu juga ada Pak. Alat bantunya Pak? Ya, ada yang pakai lembar kerja, ada yang dengan alat peraga, kan itu. Ya, betul. Ya. Nah, jadi dengan lembar kerja bagus Pak. Itu jawaban yang tepat ya. Jadi seperti itu, makanya saya kejar itu. Ya. Dengan lembar kerja itulah cara kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi dirinya, ya, untuk menggali ilmu. Kemudian dari hasil itu pengamatan Bapak Kepala Sekolah, apakah anak-anak banyak berhasil memecahkan masalah Pak? Oke, alhamdulillah Pak. Oke. Walaupun juga ada yang anak kesulitan Pak. Ya. Tapi secara presentasinya lebih besar yang mampu Pak. Iya, baik. Ya. Tadi Bapak dengan lembar kerja itu untuk melatih anak-anak kita menganalisis ya, mengidentifikasi masalah. Apakah anak-anak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya itu, penemuan itu, analisa atau identifikasi masalahnya di depan umum Pak? Oke, ya, anak-anak diberi kesempatan untuk presentasi minimal di depan kelasnya Pak. Ya. Ada kegiatan presentasi nggak? Oke, di dalam presentasi. Ya. Terus kita santai saja ya Pak. Oke, alhamdulillah nih. Bapak, apakah ketika pembelajaran guru pernah atau Bapak ketika supervisi ada sesuatu yang luar biasa dari gagasan anak gitu Pak? Gagasan anak Pak yang luar biasa itu Pak. Iya. Ya ini anak segini kok iso mikir kayak gitu.
Misalnya contoh, Jadi contoh saja. Kadang-kadang ya ada Bapak Ibu guru kan menyampaikan ada kan Pak yang gagasan yang di luar dugaan kan gitu. Gagasan apa Pak? Coba. Ya misalnya kan kok itu apa itu kita kan di gunung Pak kan itu. Ya, misalnya kalau di sana itu dibuat apa di atas sana dibuat apa sekarang seperti wisata itu Pak apa itu ya seperti Gantole, terjun itu kan di luar dugaan kita Pak. Dan mimpi Oh setelah ya, kita gagasan. Nah itu loh Pak, kan pengembangan. Termasuk di sekolah kita ini kan luas Pak, kan itu ada kolam renangnya, kan. Padahal di sini kesulitan air kan. Nah, ya. Tapi melihat di sampingnya itu kan ada, walaupun ada gunung itu kan karena mungkin Pak, mungkin itu terinspirasi ada bendungannya masih yang itu. Walaupun di gunung Pak, tapi ada bendungan walaupun tidak luas. Tapi anak mampu ya Pak yang mampu. Loh, kalau kita buat kolam renang di sini, kita kesulitan air, kekurangan air, susah air gitu Pak. Iya, sebenarnya sudah paham sebenarnya. Tapi kan bisa dibor Pak kan itu. Oh ya, itu loh Pak. Maksudnya kalau itu kan, anak mampu berpikir seperti itu kan luar biasa Pak, gagasan iya, idenya. Makanya karena kan Bu Guru kan pas di kantoran cerita kan bumun anak seperti itu kan. Iya. Jadi itu identifikasi masalah dan bisa memberikan solusi begitu loh Pak. Itu cara berpikir yang diharapkan kreatif dari guru. Diciptakan oleh guru ya. Ya ini. Ya ini. Jadi itu ya Pak ya. Kemudian ya itu tadi sangat luar biasa, tapi konsep itu memang agak sulit ya Pak ya. Nah, kita konsep yang paling sederhana Pak, mungkin anak-anak kita belajar IPA misalnya. Ada nggak Pak anak atau guru mengembangkan konsep dari pelajaran IPA? Biasanya itu terkait penanaman Pak, untuk perkembangbiakan. Oh ya. Banyak yang anak-anak langsung apa? Tanaman. Karena memang sesuai dengan situasi realnya di kampung Pak. Oke. Kemudian misalnya, yang lain Pak, anak-anak mungkin udara itu kan bergerak, udara bisa dimanfaatkan, membuat kincir angin, begitu ada? Oh iya. Kincir udara. Ini ada yang buat kincir angin, kemudian memanfaatkan untuk malah itu layang-layang itu kan. Tapi ada yang ekstrim juga. Itu saya kan waktu sini baru-baru ini kan kaget itu. Ternyata anak-anak rasanya kan anak saya sendiri yang itu mereka membuat petasan yang dari saya sendiri malah belum bisa kan. Nah itu yang membahayakan ya. Petasan dari alat-alat ada yang dari bambu, ada yang dari apa itu botol kan di luar dugaan. Itu yang kemarin perlu kita kendalikan. Itu. Oh ya, itu sangat berbahaya. Nah itu perlu di anak-anak diarahkan memang betul Pak. Itu kan juga konsep belajar yang bukan dari IPA juga kan. Iya, ada Pak. Itu atau awal-awal kesini tuh Pak. Nah itu perlu saya ingatkan gitu. Tapi kalau yang main layang-layang, buat layang-layang yang itu bagus. Karena kan kalau layang-layang nanti bisa dikembangkan untuk membuat pesawat terbang. Nah, itu kita dorong. Ya, terima kasih sudah Pak. Terus konsep baru ide baru sudah ya. Kalau berkaitan dengan lingkungan Pak, mengembangkan ide gagasan lingkungan, ada enggak Pak? Ini yang dari siswa atau dari Bapak? Siswa Pak. Oh, ya kalau yang terkait dengan lingkungan ya biasanya ya terkait dengan apa itu perindangan Pak. Di sini tanam ini Pak kan gitu baiknya, termasuk apa perindangan, penghijauan, terus ada ide apa tuh pembuangan sampah, pengelolaan sampah itu anak-anak ada ide ke sana Pak. Oh ya, ya ada ya Pak ya, ada tempat pembuangan sampah, pengolahan ya. Ya, bobok ini diolah tuh Pak untuk biar. Ya, jadi ada itu ya Pak ya, ada.
Ada lain Pak lingkungan selain sampah, Ya tadi selain penghijauan. tanaman dan sampah? Oh, selain tanaman dan apa? Oh itu terkait dengan sarana prasarana untuk musola Pak. Oh, ini tempat wudhunya kurang Pak, ditambah. Oh gitu. Tuh, Tempat kemudian ada juga terkait dengan selokan itu berapa anak kan ada yang protes itu. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan. Untuk partisipasi sekolah berkaitan dengan lomba olahraga. Ya. Sering ikut Pak untuk lomba olahraga? Oh, insya Allah selalu ikut Pak. Oke. Lomba selalu ikut nggih? Dalam dekat. Ya. Lomba selalu ikut. Kemudian untuk olahraga juara paling tinggi Pak? Lari cepat Pak, 80 meter tingkat provinsi Pak. Oh 80 meter. Tingkat provinsi Iya. Pak? Ya. Oke. Oh, wakil. Juara berapa Pak? 2019 oke. Tingkat Tapi ya provinsi juara berapa Pak? mendapatkan juara 3 Pak. 3. Ya. Ada lain Pak? Ya biasanya yang tingkat kecamatan itu Pak yang paling banyak Pak. Banyak. Yang Apa ya, Pak? kita sudah pernah kan untuk ini. Kecamatan apa? Kecamatan ini guru olahraganya Pak Mas. Yang guru olahraganya masih bantu Pak ya. Juara apa Pak? Untuk tingkat kecamatan? Bidang olahraga. SD Ngiro untuk dalam sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tahun 2018 yang ikut sepak bola menjadi tim kecamatan kabupaten kemarin ada. Kemudian ikut lari 80 meter. Oh ya. Masuk di juara 3. Baik, Ya. baik. Kalau Seni Pak. bidang seni. Oke. Terima kasih. Untuk olahraganya udah. Bidang seni Pak Kepala. Juara tertinggi. Kalau seni, ya, Mas Arwiji bisa yang karawitan dulu Pak. Ya. Oh, karawitan. Untuk yang seni Jadi sekalian ya. ya, Karawitan, tari bisa enggak? karena Pak Arben juga baru di sini. Untuk kerawitan di lomba yang formal di tingkat kemarin baru 2008 itu juara 2009 juga ikut ulang tahun sekolah di Solo. Ada Luhur. Nanti untuk anak-anak latihan sekolah siapkan Pak. Yang ekstra tarinya itu sudah berhasil. Ekstra tari Bu, ada yang juara berapa? Pernah? Belum pernah Pak. Ya. Tapi kalau Ya belum pernah dapat, tapi kita partisipasi ya. kalau tampil di sekolah, Kalau tampil, insya Allah kita memberi kesempatan untuk tampil Pak. Yang tari. Siaran radio pernah? Siaran belum Pak? Belum Pak. Belum ya? Yang kalau karawitan TATV Pak. Oh TATV ya makanya. kalau yang selanjutnya bidang kerohanian Pak. Yang bidang kerohanian. Juara Oh rohanian. juara. Nah. Mungkin dibantu. Ini cukup banyak kalau dekat kecamatan. Yang partisipasinya MAPSI gimana itu? MAPSI Tartil juara 3 tahun 2019. Kita sering mendapatkan juara Pak kalau di tingkat kecamatan Pak. Misalnya tartil, Quran itu kita pernah mendapatkan juara 3 tahun 2019. Kemudian azan, Itobah, terus terakhir mau cepat Islami. Kabupatennya belum ada? Ya kabupaten belum Pak. Belum ya? Belum. Ya.
Kalau karya ilmiah belum ada ya Pak ya? Anak-anak nggih, belum Pak. Belum. Belum. Anak atau guru ada enggak? Ya, lomba karya ilmiah. Lomba apa menulis Pak? Iya, karya ilmiah itu membuat karya ilmiah, misalnya menulis ilmiah anak-anak itu atau guru ada belum? Kalau guru sudah ada Pak. Belum. Oke, ini buat PTK dan lain-lain, jurnal. gitu. Tapi ikut lomba enggak Pak? Belum ada yang ikut lomba Pak. Oh iya, ya sudah. Baik. Kita lanjutkan ke 10. Nilai rata-rata ujian sekolahnya Pak meningkat atau tidak Pak? Tingkat. Alhamdulillah meningkat kata kemarin. Oh, 3 tahun terakhir meningkat nggih? Oke. Upaya siswa bagaimana Pak untuk meningkatkan prestasi akademiknya? Mungkin Kenapa? Les untuk meningkatkan prestasi akademik. Mungkin Les. Oh ya, dari program peningkatan prestasi siswa ini dari sekolah menyelenggarakan pelajaran tambahan atau les Pak. Di samping juga mendorong dari anak-anak untuk apa di rumah untuk kerja kelompok dengan guru yang lain. Dari Kendalanya sekolah apa Pak? ada les Pak. Apa nih? Kendalanya apa Pak? Kendalanya? Ya. Ya, insya Allah nggak ada kendalanya Pak kalau tentang les Pak. Karena berdekatan rumahnya. Ya. Tapi sebelum pandemi Pak, kalau yang waktu pandemi ini ya kendalanya sangat banyak kan. Kalau waktu les anak-anak itu kan banyak, kalau nggak di les itu kan orang tua malah susah kan. Karena banyak bermainnya. Tambahan pelajaran. Nilai, maaf Pak Parmin, nanti kalau bisa saya diberi data rekap nilai ujian sekolah 2 tahun terakhir aja ya Pak ya. Oke, rekap ujian sekolah 2 tahun kan ya. Tolong saya dikirimi ya Pak ya, lewat WA boleh. Katanya sudah diunggah itu. Sudah ya Pak ya? Sudah diunggah. Sudah diunggah? Sudah? Sudah. Oh ya, oke. Kemarin tolong itu diberi. Nah. Kemudian untuk nilai rapot anak-anak 3 tahun terakhir secara klasikal juga naik Pak. Ya, alhamdulillah naik Pak. Naik ya. Naik. Nanti tolong kami juga di sana ada unggahan tentang nilai rekap nilai satu sekolah ya Pak. Ini loh Pak. Ibaratnya Salah satu Bapak mapel buat. Pak ya. Hah? Kan salah satu mapel nih. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6 rata-ratanya nilainya jadi berapa itu aja. Oh, oke. Oke Pak ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Misalnya rata-rata kelas 1 berapa, rata-rata kelas 2 berapa. Ya Pak ya? 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ya? Nah, ya. Ngaten nggih Pak nggih? Iya. Ya. Atau saya bisa melihat data itu di mana juga boleh Pak kalau ada. Sudah Bapak maksudnya Bapak share gitu ya. Di-upload belum? Di-upload belum? Jadi mungkin nanti saya bantunya lewat WA enggak apa-apa. Iya, lewat WA enggak apa-apa Pak. Iya. Baik. Sudah. Kemudian berikutnya Pak. Bentar, Pak ya. Bapak Kepala Sekolah, bagaimana pendapat masyarakat tentang ini Pak, kegiatan sekolah yang menyangkut kepuasan terhadap kelulusan? Ya, alhamdulillah yang kami tahu dari orang tua sangat memuaskan pendapatnya Pak. Senang dengan lulusan yang ada di sini. Orang tua, orang tua atau stakeholder ya? Ya, termasuk komite untuk menyampaikan tanggapannya yang positif. Ya, termasuk dari penerima lulusan datanya informasi saran kan termasuk guru SMP yang SMP yang tempat mereka mendaftar Pak lulusan ya rata-rata guru-gurunya berpendapat kalau anak-anak dari sini
sangat baik ya dalam menerima pelajaran, termasuk komunikatif Pak mereka, Oh, ya. rajin. Ya. Ya. Ibu dari SMP ya, anaknya ya kemampuannya baik ya Pak ya. Tidak mengecewakan lah gitu, Pak. Ya. Nah, termasuk selama ini kan dari yang SMP penerima lulusan kan tidak ada komplain terkait sikap anak Pak. Oh ya. Hanya Ya, anak dari sini nakal-nakal itu enggak. enggak Sampai ada. sekarang tidak. Nah, jadi anaknya juga ini ya Pak, cukup beriman ya Pak ya. Ya Allah. Iya. Yang melanjutkan ke madrasah atau ke pondok ada Pak untuk terkait dengan religiusnya ini? Ada Pak, kemarin sudah saya sampaikan di datanya tuh kita ungkap juga. Oke. Jadi yang pondok ada, yang ke madrasah ada, tapi kebanyakan karena yang paling dekat SMP negeri, ya akhirnya ke SMP negeri yang terdekat karena masih satu wilayah Pak, satu kelurahan ya. Niku. Karena terkait transportasi Pak dan kemampuan. Baik. Kalau kepuasan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi itu gimana Pak? Anak-anak diperkenalkan komputernya sudah? Oke, ya kita juga punya ya, beberapa komputer untuk dikenalkan kepada anak. Ya, walaupun belum optimal. Setiap kelas ada ya? Ya? Setiap kelas ada LCD-nya Pak? Kita portable Pak, belum Portable. siap kelas ini. Oke. Ada kira-kira 3 atau 4 ya? 3 ya? Portable. Setiap kelas sudah ada? Setiap Ya? kelas Pak? Belum, baru 3 yang kita pasang ya di aula ini sebagai apa? Yang kita pasang permanen Pak. Jadi anak-anak kalau bisa gantian, di samping nanti bisa yang menggunakan yang portable. Jadi kelas belum ada ya Pak ya? Kelas belum ada permanennya ya? Belum. Ya. Ya. Ya, semoga nanti ke depan ini Pak. Wah, Amin, sekolahnya amin. bagus. Alhamdulillah. Amin, Iya. insya Allah. Untuk bidang seni budaya yang mendapatkan antusias dari orang tua apa Pak itu Pak? Gimana Pak? Coba Pak. Antusiasnya orang tua untuk bidang seni yang dimajukan apa itu? Tari, apalagi Pak? Kerawitan? Oh, antusias dari orang tua ya tari dan karawitan Pak. Terutama karawitannya itu kalau orang tua dari sini kan banyak seniman yang karawitannya senang-senang. Ya, sekolah sudah ada Pak sarana tadi? Ada Pak. Tadi kan saya yang sorry. Itu di ruang seni itu kan komplit karawitannya 1-2 pangkon Pak. Nah, untuk pelatihnya Pak? Pelatihnya kita ngundang dari luar kerjasama. Dari beberapa guru dari lulusan mana tuh? STSI Pak. Itu. Ya, ada yang isi, ada yang STSI kan. Bu siapa tuh Bu Joko itu kan. Untuk ini Pak, keterampilan lulusan, dia memiliki kemampuan pengembangan kreatif, oke ya Pak ya. Produktivitasnya gimana Pak? Ya produktivitas itu artinya ini produktivitas pengembangan kreatifnya di sekolah ini bagus nggak Pak? Ya, insya Allah bagus Pak. Ya, termasuk kemampuan berkomunikasi anak-anak kita berani. Ya, kerjasama dengan tadi. Kan tadi berani usul. Orang minderan enggak ini ya Pak ya. Insya Allah, walaupun di gunung kan ini. kemampuan bekerja samanya oke ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Baik, baik. Kemudian proses pembelajaran Pak. Ya, tadi sudah kesempatan sudah saya cek dulu ya Pak ya. Nanti kalau pertanyaan sudah relevan di depan saya nggak usah mengulang Pak. Apakah guru mengembangkan berpikir tingkat tinggi, Pak? Setahu saya, iya Pak, di RPP kan sudah terlihat itu.
sudah pernah mendapatkan pelatihan hot ya Pak ya? Ya, insya Allah. Ya. Sudah ya? Baik. Jadi nanti ini. Kemudian penilaiannya apa saja Pak di sekolah itu? Ya, ada yang tertulis dan non tertulis. Ya, ada pengetahuan, ada keterampilan dan sikap. Ya, pengetahuan, keterampilan, sikap ya Pak ya? Oke. Nah, ya. Semuanya dilaksanakan ya Pak nggih? Insya Allah. Ya, bagus. Pernah melakukan penilaian produk Pak? Produk ya. Ya ada beberapa guru saya yang kelas tinggi ini. Apa Pak penilaian produknya? Ya terkait hasil karya anak. Oh, produk karya anak ya Pak ya? Itu keterampilan ya Pak ya? Ada yang keterampilan kalau keterampilan nggih? Apa Pak wujudnya kalau keterampilan produknya? Jadi apa? Produk keterampilan apa Pak? Apa itu? Baling-baling apa itu? ya salah satunya itu yang ditujukan Pak Gunawan. Oh, itu IPA. IPA-nya baling-baling. Baling-baling. Yang keterampilan lainnya? Yang keterampilan ada anyaman di perpustakaan Mas. Nah, itu anyaman, itu keterampilan Pak. Ada lagi? Apa ini? Ini apa Mas? Oh ini yang melukis. Melukis. Ada lagi? Oh yang sana yang mungkin kalau di sini nggak perlu dilihat Pak. Oh ya. Ditunjukkan yang Pak Gun. Yang Pak Gun Pak. Coba Pak Gun, saya lihat Pak Gun. Di bawah kalau dia sampaikan. Itu bahannya apa Pak? Pak Gun, bahannya apa yang itu tadi yang Pak Gun pelan-pelan sing biji-bijian tadi. Yang paling depan bahannya apa itu? Pelan-pelan. Nah. Biji-bijian ya. Oke. Belum deh ya di biji ya. Ya. Iya. Oh itu ya rumah. Nah, dari stick S. Stick S. Ya. Ada lain Pak ya. Oke baik itu. Kemudian untuk IPA selain baling-baling ada lain Pak IPA? Selain baling-baling. Ada? Mungkin bisa ditanyakan. Selain IPA. Yang IPA Mbak, tunjukkan. Enggak, selain baling-baling. Kalau ada misalnya herbarium ada enggak? Insektarium? Menanam dalam pot. Insektarium, Gitu Pak. Ya biasanya. Bentar Pak. Kan di situ banyak. Itu apa itu Pak? Itu apa? Herbarium. Punya kelompok. Oh, merakit. Ya. Ini merakit elektronik ya Pak ya. Eksekusi cara apa Pak? Itu apa Pak? Bel atau apa Pak? Bel atau apa Pak? Enggak. Itu membuat bel listrik atau lainnya? Sumber energi alternatif nanti alternatif dari dua Pak. Oh. Itu Pak ya. Buang yang masih. Air banyak. Ya, air yang banyak. Mungkin produk ya Pak, Bu. Jadi sebetulnya kalau di situ banyak sekali Pak. Kita buat herbarium tumbuhan, buat insektarium berbagai serangga, nanti ciri-cirinya udah luar biasa. Di bawah gitu ya, itu Pak, mungkin. Ya. Itu kalau matematika ada enggak Pak? Produk matematika. Produk matematika. Ada enggak buat ini, misalnya jaring-jaring? Tapi dipajang di kelas apa Pak? Saya mau diambil. Karena agak jauh. Bentar Pak. Karena 30 meter. Oke.
meter. Lanjutkan aja Pak, lanjutkan. Itu di kelas Pak. Biasanya kita pajang di kelas Pak. Ya. Bagian. Ya, saya ini aja. Apakah guru memfasilitasi praktek Pak? Oke Pak. Praktek Dari apa Pak? yang kelas 6 Pak. Monggo Pak. Praktek apa saja? Praktek apa saja? Energi listrik. Kalau yang paralel seri, Oh, kebanyakan rangkaian. dari IPA itu Pak, nggih, tentang seri, percobaan paralel seri, Nah, paralel. Oke. Ini rangkaian ya. Ada lain Pak? terus gerhana matahari, gerhana, kemudian praktek tentang apa itu pembuktian tumbuhan yang klorofilnya banyak atau tidak, Nah, itu praktek ya. Tumbuhan Cangkok. cahaya, berklorofil. ya termasuk apa sifat-sifat cahaya Pak. Itu. Sifat-sifat cahaya. Ada ya. Makasih. Sangat, nggih. Nah. Termasuk tadi ya Pak ya, rangkaian listrik mensimulasikan ya Pak ya. Oke, simulasikan. Apakah anak-anak boleh memegang komputer sekolah Pak? Boleh kalau mereka minta praktek langsung kok. Oke. Boleh Pak. Boleh ya Pak ya, karena Boleh. ini anak-anak boleh menggunakan media pembelajaran di sekolah Pak? Boleh. Boleh. Oke, Bukan hanya gitu. guru ya? Tidak hanya guru. Jadi anak langsung diminta untuk praktek. Nggak takut rusak Pak? Produk. Ya ada juga yang rusak juga ada Pak. Tapi nggak apa-apa kan. Oh iya. Daripada rusak tidak digunakan. Makanya itu kan ada banyak yang sekolah. Oh jangan dipakai untuk belajar anak-anak, yang pakai Bu Guru aja Pak Guru aja. Akhirnya genawet gitu ya. Oke. Ya. Oke. Tapi Sekarang kalau itu anak, gimana Pak? halo. Oke, Ya. oke. Itu terkait alat peraga Pak Gun tadi mau menambahkan Pak. Ini Pak Agus, ini Oh, yang Pak Agus. Ini Ya. Anak-anak kelas 1. Apa Bu, itu Pak? Bus, Pak. Oh kubus. Iya. Kubus rak. Dari Bus. Ya. ini yang Ini anak-anak kelas 1 Pak ini Pak. Oh gitu. iya. Ya. Anak kelas 1 ini. Untuk ngajar apa itu Pak? Ya. Pak Gunawan. Sekali Pak. Untuk mengajar apa itu? Belajar apa Pak? Ya. Untuk belajar apa Pak Gun? Matematika apa ini Pak? Saya kira untuk main dadu. Hati jadi perso. Yang Guru ampunan guru itu guru olahraganya itu kan. Nah, itu guru olahraganya. Ini Pak. Monggo, Untuk apa Bu? monggo ganti Bu Guru dulu. Bu, ayo Bu Guru. Untuk apa Bu? wawancara. Bu Guru. Ya, Untuk mengajar apa Bu? pelajaran matematika pada jaring-jaring kubur. Satu. Ada lagi? Bangun ruang, ciri-ciri bangun ruang. Pak Kepala itu itu yang tahu gurunya. Oh, gimana? Bu Guru. Ya Bu Gurunya toh. Nggih, Untuk Pak. apa lagi monggo. Bu? Bu Guru. Ayo Bu Guru. Untuk ngajar apa lagi itu? Enggak untuk ngajar apa lagi? Maskernya dilepas dulu nggak apa-apa, jauh dengan saya. Maskernya dilepas ya, Bu. Matematika. Apa lagi? Maskernya dilepas, Bu. Nggak apa-apa, saya jauh. Nggih. Untuk Pak. Lagi? Luas volume. Ya. Melalui Terus ketika Ibu mengajar dengan itu, anaknya senang atau enggak, Bu? sangat menyenangkan, Pak. Iya. Sekali. Oke. Kalau senang sekali mestinya Ibu sering menggunakan alat peraga, nggih? Gimana, Pak? Kalau anak senang, Ibu menggunakan alat peraga, mestinya setiap mengajar banyak menggunakan alat peraga ya, Bu ya? Insya Allah. Oh ya. Ada lagi Bu yang Ibu buat selain itu?
tertinggal di kelas. Oh, besok datangi di kelasnya kalau gitu, kalau bilang di Iya, kelas. kan selama ini hampir 2 tahun ini kan Mbak pandemi, semuanya ada di kelas. Oh, gitu. Saja kan Ya, Bu. BM ya, Mbak. Oke. Sebetulnya masa pandemi ini malah kesempatan anak-anak diberi tugas. Kamu buat kubus, kamu buat balok, kamu buat jaring-jaring. Luar biasa. Tapi belum sempat dikumpulkan, Pak. Oh gitu. Tapi sudah diperintahkan. Yang tahun pelajaran 2021 dan 2020 belum sempat dikumpulkan semuanya. Makasih. Semoga semua guru di Giri Wonotiga semua seperti Ibu ya, membuat alat peraga. Insya Allah membuat alat peraga, Pak. Ya, gitu ya Pak Kepala ya. Insya Allah, Pak. Baik, kita lanjutkan aja. Ya Bu, terus. Ya, terima kasih. Ya. Jadi tadi dampaknya kalau guru itu menggunakan alat peraga, anak jadi senang itu Pak. Ya. Insya Allah. Oke, lanjutkan aja nomor 13. Kita nanti istirahatnya menyelesaikan Pak Parmin. Moga Pak, mohon jarak mawon. Bentar. Pak Kepala, apakah Bapak Ibu guru itu melaksanakan soal tes dengan tertulis? Lesan? Iya Pak. Lesan tertulis nggih Pak nggih? Lesan maupun tertulis. Iya. Tadi praktek uji kinerja ada ya Pak ya? Iya, uji kinerja. Kemudian ada penilaian portofolio Pak. Ada Pak. Apa itu? Kaitannya dengan pembuatan poster, pembuatan puisi. Bisa dibantu Bu Guru itu? Portofolio, penilaian portofolio apa? Pak Sarwiji yang guru kelas 6. Penilaian portofolio? Untuk dengan Mas Sarwiji, penilaian portofolio. Mungkin saya pindah ke laptop saya, nggih. Nggih. Bisa dijelaskan pernah melakukan penilaian portofolio, Pak? Pernah, Pak. Apa itu Pak Sarwiji? Ya, wujudnya anak-anak diminta untuk membuat poster, dan membuat poster tentang pelestarian makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan dan lain-lain, Pak. Namun karena masa pandemi ini anak-anak belum bisa mengumpulkan ke sekolah, Pak. Tidak diperbolehkan. Ya. Yang ini gini maksudnya itu Pak, penilaian portofolio itu memang ada beberapa Pak ya. Mungkin nanti ke depan sangat digunakan. Kalau sementara penilaian portofolio yang digunakan untuk kelulusan kan nilai dari hasil rapot itu loh Pak. Kumpulan. Nah, kumpulan nilai rapot itu nilai portofolio yang digunakan untuk kelulusan ya Pak Parmin ya. Iya, ya. Nah, diharapkan memang penilaian ke depan kita pahami ada penilaian portofolio itu ada penilaian dokumen. Jadi itu ada. Nanti Bapak kalau sudah baca jenis penilaian portofolio itu banyak. Nah, salah satunya penilaian dokumen. Artinya apa? Kan anak-anak punya itu toh Pak, ngumpulkan dokumen portofolio di kantong-kantong itu? Ada. Ada ya Pak ya? Pernah Bapak nilai itu? Pernah. Apa yang dinilai Pak Parmin? Pak Sarwiji? Penilaiannya yang berupa penilaian hasil karya dan juga ada pengetahuan juga Pak kalau melalui ya. Itu penilaiannya penilaian hasil belajar. Maksudnya portofolio sendiri Pak. Maksudnya portofolio sendiri itu kumpulan itu loh Pak, kumpulan itu. Pernahkah Bapak ya menilai bagaimana menatanya, bagaimana kelengkapannya, apakah seluruh kegiatan itu didokumenkan di situ? Ada pernah enggak, Pak? Pernah didokumenkan di dalam kelas, juga di administrasi guru.
terus dinilai. Dinilai. Nah, kalau untuk menilai supaya objektif, maaf ini saya kejar kalau gitu, kalau sudah. Supaya objektif menggunakan apa, Pak? Portofolio itu. Menilai portofolio itu supaya objektif menggunakan apa, Pak? Nilai ya pengetahuan tadi, Pak. Di pengetahuan tadi, ya. di lembar kerja ini. Ini Pak lembar Sarwiji, kerjanya. supaya objektif menilai Portofolio. sebuah portofolio itu dengan menggunakan rubrik, Pak. Rubrik. Ya, rubrik. Ya, nanti aja. Udah, saya udah tahu Ya. apa sebetulnya yang Bapak ingin sampaikan. Jadi itu ya, Pak ya. Nanti Ya. baca ini penilaian portofolio. Baik. Langsung saja lagi. Kemudian penilaian dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan, nggih, Pak Kepala, nggih. Nggih, Pak. Pak Kepala, Bapak untuk mengetahui bahwa penilaian itu sistematis dan berkesinambungan, Bapak pernah mengecek daftar nilai? Nggih, pernah mengeceknya. Pernah mengecek analisis? Iya, Pak. Setelah Pernah. dianalisis, nilai kemana, Pak? Setelah dianalisis, nilai, maksudnya gimana ini, Pak? Nah, setelah dianalisis, nilai itu diapakan, gitu, Pak? Biasanya. Oh, ya dikelompokkan. Oh, gitu. Ya. Kaitannya Pak. dengan Dikelompokkan gimana, Pak? Ya. Pak Armin, Nggih. dikelompokkan di mana? Di mana? Artinya kan ada yang nilai di atas KKM, ada yang di bawah KKM, Oh, ya. kemudian ditindaklanjuti. Nah, itulah. Yang lebih dengan pengayaan, yang kurang dengan perbaikan. Nah, itu di Bapak pernah ini. Karena ada juga yang nggak tahu setelah dinilai itu apa yang dilakukan. Nah, itu. Terus berarti nilai nanti setelah dianalisa, setelah dilakukan tindak lanjut, baru masuk ke mana, Pak? Ya, masuk ke daftar nilai, Pak. Bagus, sip. Ya. Ya, oke, baik. Saya ini ingin meyakinkan karena tidak semua kepala sekolah tahu atau paham tentang itu, Pak. Tapi itu di dunia lain, bukan di sini. Alhamdulillah, Pak. Kebetulan aja lagi, Pak. Enggak. Ada, Pak, teman kita itu. Maaf, banyak yang nggak tahu. Karena nggak pernah ngecek ini kerja temannya sebagai seorang manajer gitu loh, Pak. Ini ya, saya jadi maaf Pak Parmen kalau saya mengejar itu ingin meyakinkan apa yang disampaikan di awal, ya Pak ya. Ya. Bukan mencari kekurangan ya, bukan. Ya. Kemudian Pak Parmen, guru kita menganalisa kemudian melakukan perbaikan dan pengayaan. Pak Parmen pernah mendapat keluhan dari guru tentang perbaikan dan pengayaan? Ya, biasanya ya pernah, Pak. Gimana, Pak? Ya, biasanya kan kaitannya kalau pengayaan biasanya tidak mengeluh, Pak. Ya. Biasanya yang untuk perbaikan. Ini lupa, ini sudah berkali-kali diulang perbaikan, tapi hasilnya ada yang tidak tambah atau tidak baik, Bang. Masih sama saja kan gitu. Tidak, artinya tidak berhasil ya, tidak berubah ya Pak ya? Tidak berubah. Nah, ternyata setelah saya amati itu ada sedikit pemahaman guru dalam perbaikan, Pak. Gimana, Pak? Ya, makanya kan saya berikan solusi kalau perbaikan kalau kaitannya dengan mengerjakan soal. Kalau memang satu kelas itu banyak yang di bawah KKM, maka materi itu diulang. Betul. Ya, silahkan. Tapi kalau hanya beberapa, karena muatannya masih sangat banyak, nggak perlu diulang. Tapi yang salah saja yang suruh mengerjakan. Jangan semua diulang semuanya. Betul. Ini arahan saya begitu, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Benar sekali, Pak. Jadi itu ya, saya yakin itu kalau belum pernah melakukan supervisi, memahami itu nggak bisa menjawab, Pak, ini, Pak. Baik. Pak, Bapak
setiap kegiatan penilaian mesti ada peningkatan prestasi ya Pak ya. Terutama sikap. Bagaimana Pak sikap kejujuran anak-anak? Ya alhamdulillah anak-anak sini sangat baik Pak kejujurannya. Oh ya, kasih. Yang terbukti kalau menemukan sesuatu dilaporkan kepada gurunya. Itu kan indikasinya anak-anak sini. Baik ya Pak ya. Yang lebih penting itu anak tidak nyontek gitu ya Pak ya, kalau ulangan ya Pak ya. Termasuk niku nggih. Iya. Ya, alhamdulillah. Iya. Tidak nyontek, tidak kerjasama saat ulangan Pak. Kalau kerjasama saat diskusi boleh. Ya. Kalau anak-anak tuh biasanya kalau ulangan malah ditutupin Pak. Oke. Kamu tuh ditutupin jangan sampai anak yang lain melihatnya. Oke, baik-baik. Kemudian, sebentar Pak ya. Bapak, untuk guru dalam melaksanakan proses pembelajaran itu kan didokumenkan Pak, ya Pak ya. Artinya, apa yang dilakukan guru? Apa yang dilakukan guru itu didokumenkan di mana Pak? Ya, itu kan kaitannya dengan administrasi mereka toh Pak nggih. Ya, itu Ya, di administrasi mereka. Nggih, Iya, di kelasnya administrasi masing-masing. Administrasi masing-masing. Maksud saya ditulis di mana? Ini terkait penilaian apa yang Pembelajaran dulu. Kan ada yang pembelajarannya kan didokumentasikan, ada jurnalnya itu loh Pak. Buku jurnal ada Pak? Nggih, guru kan ada. Ya, jurnal mengajar itu loh Pak. Nggih, jurnal mengajar. Ada ya Pak ya. Jadi itulah dicatat kegiatan guru di situ, sedang apa gitu ya kan. Kalau tentang penilaiannya mestinya dimasukkan buku daftar tadi, nilai Pak. Daftar nilai itu terakhir ya Pak setelah dianalisis ya Pak ya. Ya. Setelah dianalisis dilakukan tindak lanjut. Sampai tindak lanjut. Iya. Terus semua guru memiliki KKM Pak? Ya Pak, setiap guru ini setiap tahunnya kan untuk menganalisis membuat KKM. KKM-nya berapa Pak KKM SD? Oh ya, nanti bisa dilihat ya Pak ya, data dokumen ada ya Pak ya? Iya ada Pak. Dokumen. Kalau nggak salah, teringat kami 69 Pak. Oh gitu. Iya. 69. KKM Satuan Pendidikan Pak, nggih? Iya. 69. Predikat sekolah. 69 ya Pak ya? Iya. Baik. Apa dekat masjid Pak Parmin? Dekat sekali Pak nih. Pas depan sekolah anak. Apa sudah saatnya ya? Saya baru pukul 11 itu. Oke, sudah jam 11 ya biasanya kan sini sudah. Oh, sudah ngaji ya? Oke. Kalau di tempat saya belum ini masalahnya. Enggak apa-apa ya Pak, kita lanjutkan sampai nomor 20 ya Pak ya? Oke, monggo. Pak, untuk membentuk kelompok para guru itu biasanya menggunakan apa Pak? Anak-anak. Kelompok siswa nggih. Iya. Oh, nggih variatif Pak, dicampur. Campur ya? Ya, campur artinya kan pembentukannya kan bisa jadi ada yang pandai, ada yang kurang, atau anak ininya variatif. Gitu ya. Jadi heterogen nggih Pak nggih? Heterogen dan bergantian Pak. Heterogen bergantian. Bahkan suatu saat saya arahkan kalau memang ada anak yang gampang yang paling minder Pak.
Ya, sekali diberi kesempatan untuk memilih kelompok. Nah, sekali. Oh ya. Jadi Untuk biasanya Pak, pembentukan kelompok agar heterogen bisa bergantian, strateginya apa Pak? Mungkin bisa dibantu Pak Guru. Bisa dibantu Pak Gurunya? silakan Pak Rudi. Ya Pak Sarwiji, penentuan membentuk kelompok gimana Pak? Supaya heterogen. Pakai undian? Ya, biasanya kalau di saya di kelas kami sebelum pandemi itu ya pakai apa itu nomor urut itu, nanti berapa di kelompoknya mau dibagi berapa, berhitung 1, 2, 3 itu kalau biasa di kelas. Kemudian kalau saat ini pandemi itu di rumah biasa juga kami buat berkelompok Pak, sesuai dengan tempat lingkungan mereka yang berdekatan. Itu kalau secara heterogen di kelas pun kita juga pernah melaksanakan itu. Caranya satu anak yang kecerdasannya lebih itu kami jadikan sebagai tutor sebayanya Pak. Yang lainnya kita cari secara acak itu sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka yang sudah kita analisa. Heterogennya seperti itu Pak di kelas kami. Kalau yang olahraga, Pak Gunawan, misalkan. Dalam penentuan kelompok bagaimana Pak Gun? Olahraga. Ya, kami dari segi suatu contoh mengajarkan keseimbangan klub. Enggak. Kemudian mereka yang punya skill-skill ada ya katakanlah lebih dari teman-temannya, kemudian kita kelompokkan sebagai acuan untuk pengelompokan. Kemudian untuk pesertanya, untuk yang lain kita ajak nanti yang sudah punya skill agak lebih menjadi tutor sebaya seperti apa yang disampaikan Pak Sarwiji. Di lapangan saya menjadi. Terima kasih. Oke. Anak-anak sangat antusias ya Pak ya? Oke Pak, sangat antusias Pak, terutama kalau praktek. Kalau nanti Pak Guru olahraga pernah melakukan refleksi ya? Iya, saya sampaikan. Bagaimana Pak cara refleksinya dan kapan itu Pak? Kapan refleksi Pak? Saya refleksi langsung Pak saat waktu belum pandemi. Setelah bisa selesai, kami kumpulkan sampai panjang pendinginan itu kita sampaikan kepada anak. Nanti si A, si B, nanti kamu kurang demikian gitu. Kemudian nanti tolong tingkatkan keseriusan seperti itu. Oke. Pak Guru Pak Guru? Ya. Pak Kepala, apakah guru Bapak juga melakukan refleksi Pak ketika mengajar? Jujur saja kan saya baru saja, tapi kan beberapa kan, ya. Tapi saya melihat tayangan yang kemarin dari teman-teman yang sempat divideokan, saya lihat itu memang melakukan refleksi di akhir pembelajarannya terutama. Ya. Betul. Enggak, Pak Sarmiji aja ya yang bisa bantu ya. Iya Pak Sarmiji. Pak Sarmiji, gimana cara Bapak melakukan refleksi ya? Saya ketika mengajar melakukan refleksi Pak. Satu, mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan pada itu. Kemudian refleksi ya Pak ya? Iya betul, refleksi. Kemudian kita merangkum biasanya, merangkum materi yang sudah kami sampaikan. Kami minta salah satu anak untuk presentasi atau menyampaikan apa yang sudah Bapak Guru sampaikan, coba kalian sampaikan sampai di mana itu pemahaman kalian tentang materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Ya, baik. Di antaranya itu Pak, kemudian pastinya memberikan tugas. Ya,
Jadi Bisa berupa rangkuman ya. atau mungkin tertulis dengan nomor. Oh ya, bagus. Jadi memang refleksi seperti itu, Pak. Ketika Bapak melakukan refleksi itu, anak berarti akan semakin bertambah. Ingat ya, Pak ya? Iya. Ya. Kalau itu berkaitan dengan pembelajaran. Kalau berkaitan dengan penilaian, Pak. Bapak apakah juga pernah merefleksi? Merefleksi. Enggak, Analisis merefleksi. sama dengan analisis itu, Pak. Enggak, beda-beda. Menyampaikan. Merefleksi itu penyampaian seperti hasil. ini, Pak. Merefleksi itu seperti menggugah untuk ingat lagi itu, Pak. Dengan penilaian tadi, dengan penilaian. Ya. Hasilnya sampaikan. Ya, dengan menyampaikan hasil, maksudnya, Pak. Dengan menyampaikan hasil beberapa beberapa soal atau itu soal yang anak-anak belum bisa mengerjakan, kita ulang lagi. Nah, yang masih yang dimaksud itu. Jadi misalnya gini, anak-anak coba soal nomor 5 tadi apa ya jawabannya? Itu sebuah refleksi. Nah, gitu. Nanti anak yang apa jawabnya A, B, C lah. Itu akan menjadi aduh. Nah, gitu, Pak. Oh iya ya. Oh iya. Nah, gitu, Pak. Jadi itu namanya refleksi. Untuk menumbuhkan mengingat kembali apa yang dipelajari. Gitu ya, Pak? Nah, ya, Pak. Langsung. Ya, baik. Oke. Nomor 16 saya langsung guru membiasakan literasi ya, Pak ya? Literasi ada. Bapak Ibu, Bapak hanya menggunakan menulis saja atau membaca? Membaca, Pak. Membaca ada, menulis juga membaca. Membaca dan menulis ya, Pak. Cerpen ada, di mading ada ya, Pak ya? Di mading ada. Apakah pernah anak-anak diberi pelajaran membuat karya tulis? Karya atau disuruh tulis, membuat karya tulis? Pernah. Maksudnya berupa puisi, Pak, yang paling banyak. Karya tulis itu beda, Pak. Ya, Pak ya? Karya tulis itu misalnya anak-anak coba kita meneliti perkembangbiakan apa? Coba anak-anak ceritakan tentang ini, Pak. Misalnya di daerahmu itu ada cerita legenda apa? Itu karya-karya yang mungkin dianggap ilmiah untuk anak-anak SD. Pernah, Pak? Pernah. Kalau itu hanya pengamatan, Pak. Untuk materi bahasa Indonesia mengamati biasanya. Mengamati. Kalau IPA juga mengamati, misalnya mengamati pertumbuhan perkembangbiakan kedelai misalnya itu. Itu nanti ditulis. Hasil amatannya itu ditulis, Pak. Ya. Dan mengamati perusahaan lain, misalnya kayu atau yang lain di sekitar rumah mereka. Tak ceritanya kalau diri malah. Ya. Gitu, Pak. Oke. Apakah ini kembali ke Pak Kepala Sekolah ini? Kepala. Apakah untuk kegiatan pembiasaan membaca dan menulis melibatkan orang tua, Pak? Halo, Pak. Insya Allah melibatkan, Pak. Apa, Pak, bentuk kegiatannya? Halo. Bentuk pelibatan kegiatan apa, Pak? Kalau di dalam keterlibatan orang tua biasanya kita hanya meminta orang tua untuk mendampingi di dalam menulisnya di rumah. Tapi ada juga yang beberapa orang tua, ini kebetulan tidak ada dokumennya, tapi itu diminta untuk menjadi semacam apa ya, sumber belajar, Pak, gitu. Misalnya tentang di sini kan kebetulan ada yang membuat arang, itu diminta untuk bercerita tentang cara membuat arang, anak-anak suruh mendengarkan. Gitu. Oh ya. Salah satunya itu, Pak. Kebetulan di samping sekolah ada yang sebagai sumber belajar. Narasumber ya, Bu, ya. Narasumber, terlibatnya seperti itu, Pak. Ya, itu ya melibatkan membaca menulis. Pernah Bapak membuat himbauan pada orang tua untuk membantu membaca anak? Oh, kita sampaikan kepada orang tua, termasuk pada Bapak Ibu guru agar mengingatkan di grup-grupnya itu untuk senantiasa mendampingi anak-anaknya
ya, untuk mendampingi membaca dan menulis, Pak. Ada Pak, nggih. Akhirnya ada papan pajangan. Papan pajangan ada setiap kelas ada nggak Pak? Nggih, Pak, setiap kelas ada, yang umum di hall juga ada, Pak. Ada setiap kelas dan umum nggih Pak nggih? Nggih, di hall itu. Papan informasi. Heeh. Ya. Itu dipasang terus atau kita ganti Pak? Nggih, secara reguler diganti, Pak. Oh diganti ya. Nggih, secara reguler. Ya secara Karya reguler anak. memang harus diganti ya Pak ya. Nggih, ganti karya anak yang paling baru yang baru. mana kan gitu. Diganti yang baru. Itu kalau dilihat ketika ada papan pajangan, anak-anak sering melihat nggak ya Pak ya? Ya alhamdulillah, anak-anak itu kan di sela-sela istirahatnya itu kan mereka kadang-kadang berkumpul membaca hasil temannya kan itu. Ya. Yeah. Guru merespon? Ya, kebanyakan guru-guru ya merespon ya Pak. Bagaimana Pak cara meresponnya? Ya dengan memberikan apresiasi, atau tadi yang kamu kumpul di sana tadi kamu gitu. Ya. sedang membaca karya siapa, kan isinya apa. Oke. Nah, bagus lagi kalau gini Pak Parpit. Guru mengapresiasi, Pak Kepala Sekolah mengapresiasi, ngasih tanda bintang, kertas digunting itu loh Pak. Oh, kalau itu biasanya yang kelas rendah itu Pak. Enggak, ya. Kelas atas pun saya kira sangat bagus Pak. Itu yang kelas rendah itu tidak nggih, maksud saya yang sering gitu ya. Itu yang sering. Jadi punya ciri khas bintangnya Pak Kepala itu warnanya merah misalnya. Wah. Oh, nggih. Nanti pas Bapak kunjung, kelas kunjung. Coba. Pak Mading ini kasih siapa kok bagus, kita baca. Tempeli saja Pak. Oh. Tuh, nanti anak akan senang maksudnya sekali. Yang karena betul nggak Pak? Terkait yang langsung di karya itu, Nggih. Kira-kira senang nggak Pak kalau anak-anak kita kasih itu? Nggih, insya Allah mereka akan sangat senang sekali. Inspirasi aja ya Pak ya. Iya. Pak Gun Jadi saya pikir bintang. Oh ya, tapi bintangnya kecil Pak Gun, Pak. Anak-anak dan guru itu sering berdiskusi, ya Pak Kepala ya. Insya Allah Pak. Ya Insya Allah ya. Suasananya menyenangkan atau anak ada rasa ketakutan Pak? Yang saya amati gimana Pak? Mereka sangat senang Pak? Sangat senang ya Pak ya. Suasananya menyenangkan ya Pak ya? Ya, yang saya amati selama ini, yang saya tahu, suasana sangat menyenangkan, akrab, komunikatif. Okay. Oh iya. Berbeda dengan zaman dulu. Nah, sangat berbeda Pak. Ini teman-teman, ya gurunya sebagai teman kan. Oke. Monggo Pak Kaswanto, silahkan. Dan belajar. Pak Kaswanto nomor 17 Pak. Ya, baik. Oke. 18. Di sini Pak, sarana prasarana yang tersedia di sekolah Pak. Guru ya alhamdulillah untuk sarana media sebagai sumber belajar yang dapat diperlihatkan kalau di lingkup Giriwono 3 berupa apa saja. Maksudnya gimana Pak Nik? Ada loh. Guru yang menggunakan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia. Di antaranya kalau di sekolah kita. Oh, ada yang menggunakan LCD, ada. Ya. Alat peraganya. Ya, sarana prasarana. Yang tadi saya sampaikan di tayangan tadi Pak. Dengan ada Afron, ada apa itu alat-alat peraga IPA kan sangat banyak.
kemudian termasuk Globo macam-macam itu kan juga sering digunakan oleh teman-teman guru kita. Ada kit, ya, itu juga sering digunakan, ya, di samping menggunakan berbagai sumber lingkungan, Pak. Ya. Baik. Yang jelas begini Bapak, itu kan berdampak untuk meningkatkan, dalam arti penguasaan materi itu biar tahan lama, diupayakan penggunaan media atau sarana. Apa nih Pak? Nggih, Pak, nggih. Yang konkret Pak, nggih, membantu nggih. Nah, selanjutnya bagaimana Pak untuk siswa antusiasnya untuk belajar dengan memanfaatkan sarana yang ada Pak? Ya, sangat berbeda Pak. Kalau tidak menggunakan sarana dengan menggunakan media itu lebih antusias kalau menggunakan media Pak. Atau alat peraga. Kembali ke sarana yang berupa komputer untuk pembelajaran tadi ada berapa Pak? Yang komputer coba untuk bantu Pak Gun. Itu komputernya ada berapa itu? Yang komputer untuk pembelajaran loh. Pasar? Komputer untuk saat ini hanya waktu yang bisa digunakan. Di sebelum pandemi itu bagaimana yang akhirnya hanya di salah satu ruang khusus itu belum ada. Masuk cukup sekarang, cukup. Halo. Ya, sementara cukup. Agus, maju Pak. Oke. Nomor 9 ya. Tadi sekolah sudah memanfaatkan lingkungan dengan baik. Saya kira sudah tidak perlu saya tanyakan ya Pak ya. Cuma pemanfaatan TIK untuk pembelajaran memang masih terbatas nih Pak Kepala nggih? Sangat terbatas ini. Ya. Sangat terbatas Pak. Nah, kita hanya laptop guru-gurunya Pak. Baru laptop guru. Jadi harapannya saya juga berharap nanti suatu saat bahwa di setiap kelas Bapak tadi ada LCD-nya, gurunya. Kalau guru saya kira sudah punya laptop semua ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, agar di setiap kelas ada LCD Pak. Insya Allah siap Pak. Tindak lanjut itu ini. ya Bang ya. Saya kemudian ini. Tapi gurunya apakah juga guru menguasai ini Pak ya, pemanfaatan IT-nya untuk pembelajaran Pak, untuk berkaitan selain WA ya Pak ya? Iya. Insya Allah mereka 5%. Berapa Pak? Iya, sekitar 80% Pak. 80% nggih? Iya. Guru bisa mengoperasikan komputer, laptop nggih? Bisa, nggih. Kalau seandainya tidak pun kan bisa dibantu teman-teman yang lain. Ya. Biasanya kan dibantu. Tapi kalau pas pengajar kan kurang pas gitu loh Pak. Iya, pas mengajar nggih. Oke. Kita orientasinya bagaimana guru bisa memanfaatkan komputer dalam pembelajaran itu loh Pak. Iya. Ya, ini tuntutannya itu. Iya. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita ini. Baik. Bentar. Apakah guru nomor ini? Pak Kepala, apakah guru pernah diberi waktu untuk bersama Bapak dan teman lain berdiskusi, merefleksikan tentang tugasnya, Pak? Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu guru pernah kita berikan waktu untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dilaksanakan, kekurangan maupun kelebihannya. Itu kita beri waktu, Pak. Ada ataupun keluhannya. Atau keluhan ya. Setiap kapan, Pak?
Biasanya kan setiap rapat kerja kita sampaikan. Oh, Oke. setiap rapat kerja nggih. Ya, kita beri luang. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan, tapi secara khusus ya belum terus terang kan karena baru beberapa bulan ini kan kita belum anu. Tapi Belum setiap ya? saya Dulu? kalau saya Dulu kalau- Pak, dulu belum? ya kalau dulu ya saya yakin sudah Bu Karse kan. Oh, ya. Maksudnya Ya, saya- misalnya setiap Senin ya, Yes, habis setiap upacara. Senin, ya. Habis upacara supaya keringatnya kering, kita Iya. ngomong-ngomong bagaimana Ibu kendalanya apa, Oke. bagaimana Iya. apa yang akan dilakukan ke depan, begitu Pak? Ya. Hmm. Oke. Iya. Seninan ya, seninan kalau saya membuat dulu seninan Pak. Kalau Senin tuh mesti ayo kita keringatnya sambil menunggu kering. Oke. Apa Bu kendalanya? Sampaikan bagaimana seminggu yang lalu Ibu mengajarnya, hasilnya. Begitu ya Pak ya? Oke. Ya, baik. Nah, kalau ada seperti itu luar biasa Pak. Oke. Kemudian apa juga pernah ada kegiatan guru ini bercerita, Pak, kemarin saya berhasil mengajar ini, anaknya nilainya 100 semua. Kemudian menceritakan ke temannya, begitu ada enggak Pak? Mendesiminasikan apa yang dilakukan? Oke, pernah ada juga Pak. Menyampaikan hasil kerja waktu penilaian. Mendefinisikan keberhasilan ya? Iya, keberhasilan ke teman-temannya. Keberhasilan apa Pak waktu itu yang didesiminasikan? Ini kaitannya dengan pengalaman mereka mengajar, Pak. Ya, mengajar materi apa Pak? Iya. Yang saya pahami yang biasanya yang sering komunikatif itu kan pas yang tinggi di kelas 4, 5, 6 itu. Iya. Ya, materi apa? Katanya Pak? mengajar pasar visualnya apa? IPA Mas ya? Iya. IPA yang kemarin yang saya tahu Pak, yang IPA, ya. Keberhasilannya. IPA tentang KD apa Pak? Materi IPA, KD apa Pak? 4 perkembangbiakan. Oh, perkembangbiakan. Oke. Bagaimana ini bisa sangat berhasil Pak? Ketika mengajar perkembangbiakan hasilnya sangat luar biasa, bisa diceritakan Pak ke Bu Guru, Pak Kepala, atau hasilnya dari desiminasi itu Pak? Kesuksesannya ini loh Pak, kesuksesannya mengajar tentang perkembangbiakan itu bagaimana itu? Iya, dari hasil desiminasi itu kan teman-teman dari yang guru bersangkutan itu kan menyampaikan terkait dengan perkembangbiakan, satu dengan pengamatan langsung, kemudian diberikan lembar kerja salah satunya, terus anak-anak dibagi sebelumnya dibagi kelompok lah gitu. Oke. Ya, oke. Jadi sehari sebelumnya sudah diberi tugas, diberikan lembar kerja, terus anak-anak disuruh mengamati, diminta itu Pak membawa apa itu, diskusi langsung. Oh ya. Ya. Ya, bagus. Sudah melakukan desiminasi dan evaluasi. Pernah juga melakukan evaluasi diri ya Pak ya, para guru kita? Ya, alhamdulillah. Apa hasil evaluasinya Pak? Secara umum, dari beberapa guru tadi ada yang mengajarnya belum mampu IT tadi, ada 2 guru tuh berapa tadi. Terus ada yang kemampuan menulis apa itu PTK itu belum banyak. Juga ada juga yang kesulitan di dalam apa itu penilaian juga ada Pak. Kesulitan apa Pak Admin? Saya agak secara spesifik agak lupa. Kesulitan bidang apa Pak? Penulisan PTK Pak. Oh PTK. PTK. Oke. Oh ya, baik. Kemudian ketika sudah mengevaluasi, menemukan kesulitannya, itu usaha apa Pak yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensinya tadi Pak? Dia mendorong guru agar
lebih aktif lagi meningkatkan dirinya, termasuk melalui memfasilitasi lewat KKG. Terus teman-teman guru juga yang sudah mampu untuk memberikan diseminasinya, yang sudah bisa betul. bimbingan, mengembangkan desiminasi, Pak, Okay. Mengembangkan kegiatan desiminasi sangat bagus itu, Pak, karena juga pengalaman guru. Termasuk kemarin bayangan saya kalau memungkinkan IHT itu, Pak. Karena pengalaman waktu di sekolah timur yang begini itu kan saya mengundang saudara Iros Training dengan narasumber yang lebih kompeten. Ya. Nah, lewat KKG mengirim seminar gitu, Pak. Seminar sekarang webinar loh, Pak. Makanya kalau sekarang kan kita dorong pokoknya guru untuk mengikuti seluas-luasnya berbagai kegiatan. Intinya tidak kami halang-halangi lah. Betul. Kita dorong, kita fasilitasi. Ya. Pernah seminar bareng-bareng di sekolah, Pak? Yang saya belum, Pak, yang saya. Oh ya. Nah, tolong itu bareng-bareng rungokke bareng-bareng itu kan. Oh iya. Kalau yang belajar itu malah Ya. Terus refleksi terakhir, Pak, ya, refleksi terakhir dari evaluasi guru. Menurut Pak Kepala Sekolah, guru kita itu merasa puas atau perasaannya bagaimana, Pak? Kalau terkait prestasinya mereka belum puas, Pak. Gimana, ulangi, Pak? Saya agak terganggu. Kalau terkait prestasinya mereka belum puas, Pak. Oh, belum puas. Termasuk kinerjanya. Artinya mereka masih kepengen untuk meningkatkan dirinya, memperbaiki dirinya. Harus tetap berusaha ya, Pak, ya. Harus tetap berusaha meningkatkan kinerja, nggih, Kak? Nggih? Insya Allah dengan kinerjanya.